dalam namanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Haleluya. Persekutuan yang mengaku dosa. Kita hidup dalam satu dunia dalam mana terjadi interaksi sosial, dalam mana pergeseran nilai makin menjadi, dalam mana pergeseran pun memungkinkan kita terluka. Salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita, di sini, di dunia kita? Ya, di dunia kita ini. Di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan hanya kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Mulia, yang selalu ada memberkati kami umat-Mu, yang datang bersekutu dan memuji, memuliakan Engkau di saat ini, di hari Minggu tanggal 30 April 2023. Kami datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh pengakuan dosa kami. Kami sadar begitu banyak dosa yang sudah kami perbuat. Ada pikiran, perkataan, dan tingkah laku yang sungguh tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami yang berdosa ini mohon diberi belas kasihan. Kami yang berdosa ini mohon diberi pengampunan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus sajalah ada pengampunan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sumber pengampunan. Kepadamu kami berdoa. Amin. Jaminannya menguatkan. Dalam Mazmur 91, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah. Dia menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Marilah kita memohon tuntunan Roh-Nya dalam kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, saat terindah ini semua kami telah siap terima firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu dan semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Bersyukur selalu karena Tuhan Yesus sangat baik, yang senantiasa memberkati kita semua. Kita boleh ada sampai saat ini, semua hanya kemurahan Tuhan. Kita boleh bangun pagi hari ini, semua hanya karena berkat Tuhan. Di hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang telah kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23 dengan tema umat Tuhan milik Kristus. Sebagai satu persekutuan orang yang percaya, hendaknya kita pun mampu untuk menciptakan keakraban dan keharmonisan, baik itu kita ciptakan dalam kehidupan keluarga kita, di kolom kita, maupun di dalam berjemaah. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menerima karunia dan talenta yang berbeda-beda, namun kita semua adalah satu, milik Kristus. Saudara-saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, kitab Paulus kepada jemaat di Korintus adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam kehidupan jemaat yang ia ketahui melalui keluarga Chloe. Dan Rasul Paulus pernah tinggal di kota Korintus ini selama 1 tahun 6 bulan. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus antara lain perpecahan, perselisihan, dan iri. Karena masing-masing jemaat mengidolakan atau memihak pemimpinnya. Ada yang memihak kepada Paulus karena Paulus adalah seorang yang pandai menulis, termasuk dalam memberikan pengajaran-pengajaran bagi jemaat melalui pesan-pesan yang dia tulis. Yang memihak kepada Kefas
karena Kefas adalah seorang yang dekat dengan Yesus semasa hidup Yesus yang masih menjadi guru mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun bagi Paulus dasar kehidupan pelayanan jemaat itu berpusat pada Yesus Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai seorang ahli bangunan, tapi bukan cuma Rasul Paulus yang membangun jemaat. Rasul Paulus sadar ada orang lain juga yang turut membangun. Rasul Paulus tahu dia tidak dapat bekerja sendiri, melainkan dia membutuhkan dasar bangunan yang kuat, termasuk bagi jemaat yang bertumbuh karena buah pelayanan yang berdasar pada Injil Kristus. Paulus dengan tegas berkata, Yesus Kristus adalah dasar bangunan yang kokoh dan tidak ada yang lain. Jadi siapa saja yang mau membangun, apakah didasarkan pada benda-benda berharga yang tahan api, atau segala sesuatu yang mudah terbakar, atau membangun di atas pemilau, harta dan kejayaan, ataupun dalam kesederhanaan dan penuh dengan keterbatasan, semua itu akan mengalami proses. Segala pelayanan yang didasarkan pada Yesus Kristus itu akan kuat bertahan, sedangkan yang tidak akan bertahan, dan itu akan menjadi binasa. Selanjutnya Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah bait Allah. Jadi sebagai bait Allah, mereka harus menjaga kekudusan, sebab Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar bangunan itu adalah kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai bait Allah, kita manusia harus menjadi orang yang rendah hati, berhikmat seperti Paulus yang mengingatkan orang-orang yang merasa diri berpengetahuan, merasa diri berhikmat, padahal hikmat menurut dunia, agar bertobat. Orang yang angkuh, yang sombong, mengaku berhikmat, padahal hikmat dunia adalah sikap yang menipu diri sendiri. Sebab hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebaiknya orang yang demikian menjadi bodoh dalam pengertian merasa perlu banyak belajar. Orang yang merasa ada banyak hal yang belum diketahui, mau mencari tahu, mau belajar, maka ia akan beroleh hikmat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai gereja dan umat percaya, hendaklah kita meletakkan dasar Yesus Kristus di dalam kita membangun persekutuan jemaat, hanya karena kasih karunia Allah. Kita boleh melayani Tuhan, memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Kita boleh ada sampai di saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Allah. Kita harus menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, sekalipun kita akan menghadapi pergumulan, baik itu pergumulan di dalam keluarga, di dalam berjemaat. Kita yakin kasih karunia Tuhan Allah senantiasa beserta dengan kita.
segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita pada waktunya akan diuji oleh api. Bahan bangunan yang digunakan diibaratkan dengan bahan yang kuat, yang tidak mudah terbakar, seperti emas, perak, batu permata, maupun yang mudah terbakar seperti kayu, rumput kering atau jarum. Pasti ada yang terbakar dan mengalami kerugian. Namun, jika dasar bangunan yang diletakkan adalah Yesus Kristus, maka akan diselamatkan. Dalam pelayanan pasti ada kesukaran yang dialami. Mari kita tetap bertahan. Mari kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, maka kita akan menerima keselamatan. Sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita harus menjaga kekudusan hidup, sebab tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Kita jangan merusak bait Allah ini dengan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kita harus hidup dalam kebenaran, ketaatan, saling membangun, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, bukan saling membinasakan. Berkat Tuhan, baiklah kita bersedia membagi dengan orang lain. Bila kita punya tugas negara, baiklah kita melakukan itu dengan rasa patriot yang tinggi, dan lain sebagainya tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi hal yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya pengikut Kristus, ya kita mampu mempraktekkan iman dalam segala lini kehidupan kita, serta pekerjaan kita, kemanapun kita pergi dan berada. Marilah kita dasari semuanya di dalam kasih Kristus. Inilah firman Tuhan. Amin. dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan.